ya. Nah, itu diklik dulu Journal and Books-nya. Nah, kalau sudah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya ada ribuan jurnal dan puluhan ribu buku ya yang dipublikasikan oleh Elsevier. Ya. Nah, untuk mencari jurnalnya, ini kan ada puluhan ribu ya kalau kita jumlahkan. Ya, boleh Bapak Ibu scroll satu-satu, tapi saya rasa bisa sampai 2-3 hari baru selesai. Nah, untuk cara cepatnya memang bisa langsung menggunakan pencarian ya di sini. Jadi di sini juga ada search bar, ya, ada mesin pencarinya. Nah, untuk ini mesin pencari ini atau searching ini, Bapak Ibu bisa langsung masukkan nama jurnalnya. Kalau kebetulan tahu, hafal nama jurnalnya, nah itu silakan langsung dimasukkan ke sini. Ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu belum tahu, ya, waduh saya kurang tahu nih, saya belum hafal nama-nama jurnal. Ya sama Bapak Ibu ya, saya tidak bisa menghafal puluhan ribu nama jurnal juga, ya. Nah, kalau memang belum, ya, atau belum tahu mau publikasi di jurnal mana, di sebelah kiri ini bisa melakukan refine. Jadi kita bisa refine pencarian kita juga, nah dengan memasukkan domain dan subdomain. Ya, lalu di bawah ini ada publication type, ya seperti jurnal, buku, textbook dan seterusnya. Ya, lalu di sini ada jurnal status, accept submission juga bisa kita klik, ya. Dan access type-nya, apakah jurnal tersebut subscribe, open access atau contain open access. Nanti saya jelaskan bedanya ya. Gitu. Nah, tapi untuk saat ini kita bisa mulai dengan saya memilih domain. Nah, domain ini apa? Kalau saya klik, nah kita bisa lihat ini adalah 23 subject area yang saya tunjukkan di awal pencarian kita di Science Direct. Ya, sini ada 23 subject area. Nah, nanti tergantung Bapak Ibu itu di area mana. Ya, ini akan muncul jurnalnya sesuai dengan subject area tersebut. Ya, misalnya sekarang kursor saya mengarah ke sini, ya environmental science, saya klik environmental science. Ya, nah ini akan muncul hanya jurnal. Ya, saat ini masih jurnal dan buku tentang environmental science ya. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, di sini ada subdomain. Kalau saya klik, nah hasilnya adalah ini semua adalah subdomain ya dari environmental science. Ya, jadi jurnal yang nanti muncul itu lebih spesifik lagi. Ya, environmental science ini kan luas sekali, ya bisa bicara ekologi, bisa bicara di sini ada global and planetary change, ya bisa kan bicara tentang manajemen dari environment, ya dan lain sebagainya. Oke, nah kita bisa secara lebih spesifik lagi, misalnya penelitian saya ini ya saya mau publikasi di jurnal, saya tahu jurnalnya pasti berhubungan dengan environmental science, tapi saya spesifik bicara tentang misalnya pollution di sini. Ya, penelitian saya itu tentang polusi. Nah, diklik saja Ibu ya yang pollution ini. Nah, secara otomatis tadi 1.200 sekarang jadi 96. Jadi masih ada 96 jurnal dan book titles. Ya. Nah, kalau kita pemilih jurnal berarti langsung klik yang jurnal ini. Ya, sehingga nanti munculnya hanya jurnal saja. Ya, nah sekarang ada 26 pilihan jurnal terkait environmental science dan pollution. Ya, nah ini nama-nama jurnalnya Bapak Ibu ya, dari A, kemudian B, kebetulan tidak ada C, E, dan seterusnya. Semua nama-nama jurnalnya yang dipublikasikan Elsevier, environmental science, dan subdomain pollution. Ya. Nah, dari sini, katakanlah, nah ini saya pakai yang sama nih ya, Journal of Cleaner Production. Ya, Bapak Ibu mau lihat lebih lanjut, ini jurnalnya seperti apa. Nah, bisa diklik juga. Oke. Nah, kalau sudah klik sekarang, ya kita akan dibawa ke halaman brief ya dari jurnal ini. Ini hanya briefnya saja. Ini belum halaman utama jurnal Cleaner Production-nya. Ya. Nah, nanti jurnal yang lain pun model halaman yang sama, ya isinya juga sama, formatnya sama, ya, hanya ya sesuai dengan jurnalnya saja nanti isinya akan berubah. Ya, nah kalau kita lihat di sini Journal of Cleaner Production misalnya, apa yang bisa kita eksplorasi? Pertama sebelah kiri
Ya, ini kita bisa melihat side score impact factor. Itu udah bagus. Coba ya, nilainya berapa. Nanti kita masuk ke sana. Ini ada bagian khususnya. Ya. Nah, lalu ada ini ada apa covernya. Ya, jadi ada cover, ada side score, ada impact factor. Ya. Di sini kita bisa melihat ya jurnal konten. Kita bisa eksplorasi latest issue, artikel in press, ya, artikel collection, all issues. Ya. Di sini ada latest issue-nya, jadi kita bisa lihat ya kapan jurnal ini akan publikasi. Lalu di sebelah kanan, nah ini adalah link, di mana semua link ini akan membawa kita ke halaman utama atau full page dari Journal of Cleaner Production ini. Ya, nah nanti kita kembali ke sini, tapi sebelumnya saya scroll dulu ke bawah. Nah yang di bawah ini menarik sekali karena apa? Secara otomatis ya Bapak Ibu bisa sekarang melihat 4 bagian penting ya dari jurnal ini. Di sebelah pertama kita bisa melihat articles in press, dan ini semuanya bisa diakses, bisa di-download juga. Ya. Kita bisa melihat latest publish yang paling baru. Ya, kita bisa melihat top cited yang paling banyak disitasi ya selama 3 tahun ke belakang. Ya, yang paling banyak disitasi dan paling banyak di-download juga ada. Nah, ini fungsinya apa Bapak Ibu? Ya, kalau Bapak Ibu ingin meneliti satu topik lah, ya, lalu Bapak Ibu tahu bahwa sitasi itu penting untuk saya, ya, maka tidak ada salahnya Bapak Ibu klik yang top cited ini, ya baca sekilas topiknya apa ya yang ternyata punya sitasi yang besar. Misalnya, oh ini ternyata tentang food waste, ya. Nah kalau Bapak Ibu kebetulan ya punya penelitian terkait ini, ya food waste, atau ingin mencari ide, kira-kira saya meneliti apa ya yang bagus ya. Nah, tidak ada salahnya mungkin Bapak Ibu juga meneliti dalam kasus ini adalah tentang food waste, ya atau yang lain-lain yang ada di sini. Ya, misalnya ini tentang circular economy. Ya, ternyata ini juga top cited ya di jurnal ini. Ya, atau boleh lihat dari most downloaded. Ini sebenarnya sudah memberikan kita banyak informasi yang sangat penting dalam hal topik penelitian seperti itu. Ya, oke, saya kembali lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke halaman detail dari jurnal ini. Ya, nah ini ada 4 links di sini. Ya, bisa yang mana saja Bapak Ibu klik akan dibawa ke halaman yang sama. Ya, misalnya saya klik yang about the journal. Oke, bentar ya. Sembari menunggu. Oke, bentar ya. Nah, oke, sekarang kita sudah ada di halaman detail dari jurnal ini. Nah, Bapak Ibu kalau jurnalnya nanti ganti judul, ya nanti formatnya sama saja. Ya, jadi formatnya akan sama, hanya kontennya saja yang berbeda. Ya. Nah, di sini lebih komplit lagi karena di halaman ini pertama kita langsung bisa tahu ya editor in chief-nya siapa. Jadi editor in chief-nya langsung ada di sini. Ya. Dan ini kita bisa klik editorial board-nya. Jadi saya coba ya, kita klik editorial board-nya. Oke. Nah, kita langsung bisa baca ini adalah para editor dari jurnal ini. Ya, bukan hanya ada nama dan foto, tapi kita juga bisa lihat ya, beliau itu siapa, ya kemudian beliau itu fokusnya pada penelitian terkait apa. Ya, di sini ada informasinya. Ya, di bawah juga sama dan seterusnya. Ya, nah ini adalah informasi yang lebih komplit lagi terkait editorial board. Oke. Lalu saya kembali lagi, setelah editorial board tadi, ya saya juga bisa melihat ada angka side score dan impact factor. Ya, nah lalu, di jurnal ini, ya, Journal of Cleaner Production ini adalah jurnal yang disebut sebagai jurnal hybrid. Jadi kita mulai masuk ke jenis-jenis jurnal nih Bapak Ibu ya. Nah, Journal of Cleaner Production dan banyak sekali jurnal-jurnal lainnya yang dipublikasikan Elsevier itu kita kategorikan sebagai jurnal hybrid. Hybrid itu maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu nanti submit penelitian, mau publikasi penelitian di jurnal ini, akan ada opsi. Ya, akan ada opsi di mana Bapak Ibu boleh
opsi yang pertama adalah publikasi dengan model open access. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu boleh publikasi dengan model subscription. Jadi yang pertama, open access, yang kedua subscription. Ini pilihan ya. Jadi terserah Bapak Ibu mau yang open access atau mau yang subscription. Bedanya apa? Sekarang kita lihat dari sisi sebagai penelitinya yang mau publikasi. Ya, kalau Bapak Ibu memilih yang open access, ya, nah Bapak Ibu perlu melakukan pembayaran ke yang kita sebut sebagai Article Publishing Charge atau APC. Ya, di sini ada informasinya. Jadi untuk Article Publishing Charge ya, atau APC untuk jurnal ini nilainya sekian. Ya, nah, jadi nilainya di sini sudah tercantum. Oke, itu yang model open access. Ya, kalau model yang subscription sebagai peneliti, ya, kalau Bapak Ibu publikasi, maka Bapak Ibu tidak perlu membayar apapun. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu bayar apapun untuk artikel tersebut dipublikasikan di jurnal ini. Ya, ini pilihannya terserah penelitinya. Oke. Efeknya apa sih memilih open access dan yang publish with model subscription? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu pilih yang open access, betul penelitinya yang harus bayar. Ya. Nah, nanti artikel Bapak Ibu begitu ada di Science Direct, ya, masih ingat tadi yang ada pilihan open access ya Bapak Ibu ya. Nah, artikel itu akan masuk ke kategori open access. Artinya, ya, semua peneliti manapun tanpa subscription ke Science Direct itu bisa membaca dan bisa download penelitian Bapak Ibu. Ya, jadi tanpa harus ada langganan ke Science Direct itu bisa dibaca. Ya, tapi sebagai peneliti Bapak Ibu perlu membayarkan article publishing charge. Kalau yang subscription, ya, peneliti tidak perlu bayar. Ya, peneliti tidak perlu bayar. Nah, tetapi nanti ketika penelitian itu sudah muncul di Science Direct, nah, maka untuk mengakses download penelitian tersebut harus ada subscription atau langganan ya ke Science Direct. Ya, agar peneliti lain itu bisa download penelitian tersebut. Ya. Nah, apakah kalau saya publikasi di open access lebih besar kemungkinannya diterima dibandingkan yang subscription? Jawabannya di dalam kasus Elsevier tidak. Tidak ada urusannya apakah Bapak Ibu memilih open access atau subscription dengan potensi untuk dipublikasikan. Ya, treatment-nya akan sama saja. Ya, oke. Ini waktu kalau saya bicara open access tiba-tiba di Q&A banyak sekali pertanyaan. Oke, baik, terima kasih. Nanti saya bahas ya di bagian Q&A-nya ya. Oke, lanjut dulu. Nah, lalu kalau saya scroll lagi di sebelah kiri ini banyak pilihan-pilihan nih ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, kita bisa langsung submit paper. Ya, kemudian di sini ada support open access. Bapak Ibu bisa baca ya tentang terkait bagaimana jurnal ini mensupport open access. Ya, lalu ada view articles, guide for authors dan seterusnya. Ya, di sebelah kanan ini ada aim dan scope dari jurnal ini. Ya, jadi di sini sudah ada informasinya. Journal of Cleaner Production is an bla 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 yang fokus pada cleaner production, environmental, sustainability research and practice. Ya. Nah, lalu kalau kita scroll lagi di sebelah kanan ini mirip dengan yang sebelumnya, ada most downloaded articles, ya, recent articles, most cited dan open access articles. Ya. Nah, lalu sebelah kiri lagi. Ya, nah ini ada lengkap sekali ya matriks dari jurnal ini. Ya, nanti kita bicara nih ya matriks ini apa aja artinya. Ya, di sini ada side score, impact factors ya dan yang lain-lainnya, ada SNP, ada SGR. Ya, ini semua sudah lengkap ya diinformasikan oleh jurnal ini. Ya, kalau saya scroll lagi di sebelah kanan, ini saya pindah-pindah kanan kiri. Sebelah kanan ini ada announcement atau news dari jurnal ini. Lalu di sebelah kiri kita bisa melihat jumlah artikel yang dipublikasikan oleh jurnal ini, ya dari tahun 2016 jadi 5 tahun ke belakang, ya.
Nah, kalau kita lihat di sini dari jumlah open access-nya meningkat, ya, jadi di 2020 yang terakhir ada 273 penelitian yang dipublikasikan di jurnal ini yang sifatnya open access, ya, dan yang sifatnya subscription ada 4.919. Ya. Nah, lalu saya scroll lagi ke bawah. Nah, di Elsevier, ya, jurnal-jurnal Elsevier itu juga kami petakan, ya, bagaimana jurnal-jurnal ini juga membantu tercapainya Sustainable Development Goals dari PBB, dari UN, gitu ya. Nah, dan kalau dalam kasus jurnal yang saya jadikan sebagai contoh ini, kita bisa melihat bahwa jurnal ini memberikan kontribusi pada UN SDG, khususnya yang nomor 13, yaitu Climate Action. Ya. Nah, di bawah lagi kita bisa melihat lebih banyak lagi informasi, ya, berbagai macam links yang bermanfaat, ya, ada news-nya, ada special issue, dan lain sebagainya. Ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu eksplorasi, ini lengkap sekali informasi tentang jurnal ini. Ya. Nah, yang saya ingin tunjukkan berikutnya adalah yang ini, Guide for Authors. Nah, di Guide for Authors, ya, di sini ada informasi terkait hal-hal teknis, ya, yang perlu kita lihat dulu, ya, sebelum kita melakukan submission ke jurnal ini. Jadi di sini sudah ada tombol submit your paper, ya. Nah, tapi sebelum Bapak Ibu buru-buru langsung ke sini, ya, ke submit your paper. Nah, Guide for Authors-nya sebaiknya dibaca dulu. Ya, di Guide for Authors, nah, kalau saya klik, di sini ada dua format. Ya, boleh langsung download PDF-nya, atau boleh juga membaca Guide for Authors secara online. Ya, nah, dalam kesempatan ini saya tunjukkan kalau kita baca Guide for Authors-nya secara online. Ya, saya klik dulu. Bentar. Nah, di Guide for Authors, ya, di sini ada banyak sekali informasi yang sekali lagi sebaiknya kita baca dulu. Ya. Nah, kenapa? Karena ya, kalau ini kan urusannya dengan teknis, ya, teknis untuk publikasi. Ya. Nah, jangan sampai konten dari penelitian Bapak Ibu ini sudah bagus sekali. Ya, tapi karena hal-hal teknis, ya, hal-hal teknis gitu, ya, ketika Bapak Ibu submit, dikembalikan, kontennya belum dibaca, ya, tapi bisa jadi di-reject langsung, atau bisa jadi, ya, Bapak Ibu jadi membuang-buang waktu, karena Bapak Ibu kemudian ketika mendapatkan review, ya, dari editornya gitu, ya, Bapak Ibu diminta untuk baca dulu deh Guide for Authors-nya, karena ini banyak sekali hal yang belum sesuai dengan technical requirements yang dimintakan oleh jurnal ini. Ya, jadi sebaiknya dibaca dulu Guide for Authors-nya. Ya. Nah, ketika kita lihat di sini, Guide for Authors-nya ini banyak sekali sebenarnya. Jadi, tapi kalau kita submit di jurnal Elsevier, ya, meskipun nanti nama jurnalnya beda-beda, biasanya Guide for Authors-nya mirip-mirip. Ya, jadi jurnal-jurnal Elsevier itu biasa punya Guide for Authors yang cukup mirip lah. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini banyak, ya, yang kita perlu perhatikan, misalnya ethics in publishing. Ya, contoh nih, ya, kita tidak di forum tentang etika publikasi gitu, ya, tapi salah satu yang akan ada di ethics in publishing ini, contohnya ghost author. Ya, apa sih misalnya Bapak Ibu dititipkan nama misalnya, ya, Bapak Ibu melakukan penelitian, ya, misalnya berdua, ya, dengan satu rekan, kemudian ada rekan-rekan lain, ya, berdua, ada tambahan 2 orang nih, ya, yang meminta namanya dimasukkan ke dalam penelitian tersebut. Nah, itu ada di dalam ethics in publishing ini. Ya, nah, kalau ketahuan apa yang terjadi, sudah pasti artikel itu langsung ditolak. Ya, sebagus apapun kontennya, tetapi kalau itu ketahuan, itu biasanya akan ditolak. Ya, nah, kita tidak bicara, masih banyak sebenarnya etika in publishing lainnya, tapi kita tidak spesifik di sana. Nah, salah satunya adalah itu.
Oke, kemudian declaration of competing interest. Ya, kalau ini bicaranya banyak tentang sumber pendanaannya dari mana. Apakah ada competing interest dari selain sumber pendanaan, misalnya dari penelitinya. Ya, apakah peneliti ini juga ternyata misalkan mewakili perusahaan tertentu yang sebenarnya punya competing interest dengan apa yang Bapak Ibu sedang teliti. Ya, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lain. Ya, di sini ada submission declaration, use of inclusive language, ya, author contribution, copyright, role of funding source, dan lain-lainnya. Ya, nah ini bagian yang before you begin ini, ya, ini hanya bacaan-bacaan saja sebenarnya. Ya, kalau kita mungkin ya, seperti terms and condition lah, ya hanya bacaan-bacaan saja, tetapi punya punya kepentingan yang juga tidak boleh kita abaikan. Ya, nah kalau sudah berurusan dengan struktur dari manuskripnya, dari artikelnya, nah, itu bisa fokus di sini di preparation. Ya, di preparation ini sebenarnya sudah diberikan informasi terkait misalnya ya bagaimana proses peer review yang akan dilakukan. Lalu artikel structure sebenarnya sudah ada di sini. Ya, jadi misalnya apakah di manuskrip saya itu nomor satunya itu judulnya introduction atau background ya? Nah, sebenarnya bisa dilihat di artikel structure. Ya, kemudian title page ya itu seperti apa, highlights cara buatnya bagaimana, abstrak cara buatnya bagaimana, keyword sebaiknya seperti apa, aturan tentang artwork atau gambar ya, kemudian aturan tentang tables ya, dan lain sebagainya. Di sini semuanya ada. Ya, nah nanti kita tinggal lihat satu persatu aturannya bagaimana dan silakan diikuti. Ya, sekali lagi ya, meskipun ini banyak, tapi biasanya tipikalnya jurnal akan punya struktur yang mirip-mirip. Ya, nah mungkin Bapak Ibu perlu lebih hati-hati ketika publikasinya yang terkait health science, yang medical science itu biasanya lebih kompleks. Ya, oke. Lalu apa yang terjadi ketika setelah after acceptance? Itu semuanya sudah lengkap di sini untuk Bapak Ibu bisa eksplorasi lebih mendalam. Ya, memang banyak ya yang perlu kita perhatikan ya. Nah, tetapi ini semua adalah kita bisa lolos ya untuk bagian technical requirements. Baru editornya pun akan senang mendapatkan artikel dari Bapak Ibu karena ini semuanya sebuah technical requirements. Editor bisa kemudian fokus pada konten. Reviewnya itu tidak lama ya karena ya itu tadi kalau proses review bisa jadi lama karena technical requirements yang belum terpenuhi ya, belum bicara tentang kontennya ya. Nah, ini semoga bisa membantu untuk memenuhi technical requirements ya. Nah, yang berikutnya ya yang bagian terakhir juga yang saya share ke Bapak Ibu tadi yang sudah saya janjikan gitu ya. Tadi kita ada lihat site score, SGR itu ya. Nah, ini angka-angka yang dengan angka-angka yang beragam gitu ya. Nah, ini semuanya juga penting untuk kita ketahui artinya apa sih ya SGR, site score dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk itu saya akan kembali ke slide saya ya. Karena di sini di slide tersebut akan ada informasi terkait matriks ini. Ya. Oke, sebentar ya, saya share kembali slide-nya. Oke, ya. Nah, ya tadi yang saya jelaskan cukup panjang itu, ya. Ini sebenarnya sudah ada semua di sini ya, seperti yang saya bilang. Screenshotnya sudah ada semua, informasinya sudah lengkap tentang bagaimana buat user account, ya bagaimana melakukan search dan lain sebagainya. Ini saya skip saja ya Bapak Ibu karena tadi sudah sebenarnya dijelaskan, ya. Nah, sekarang kita langsung ke research matrix-nya ya. Oke, sebentar. Ini yang tadi ya masih sama. Ya, nah ini ya nanti kita fokusnya ke sini ya journal matrix ini. Oke. Ini journal related matrix. Oke. Di sini ya tadi kita lihat ya, ada site score, ada SNP, ada SGR. Nah ini apa sih? Nah, kalau secara simpelnya
ya side score, SNP, dan SGR itu bisa kita sebut sebagai nama formula. Ya, seperti ya nama formula di matematika lah, gitu ya, rumus seperti nama rumus lah, ya. Jadi side score, SNP, SGR itu ya bisa kita sebut sebagai nama dari sebuah metrik, sebuah formula, sebuah rumus, gitu ya, di mana hasil dari kalkulasi side score, SNP, dan SGR itu akan menentukan kualitas dari sebuah jurnal. Nah, kalau mungkin di sini Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, kenapa sih ada jurnal yang dikategorikan di Scopus itu Q1, Q2, Q3, Q4? Ya. Nah, kategorisasi tersebut itu adalah berdasarkan hasil kalkulasi size score, SNP, dan SGR. Ya, makanya satu jurnal berdasarkan hasil kalkulasinya masuk ke misalnya Q2, masuk ke Q4, dan seterusnya. Ya. Nah, side score, SNP, dan SGR ini punya cara menghitung yang berbeda. Ya, nah, karena mereka dibuat oleh organisasi yang berbeda juga. Ya, nah side score itu yang buat adalah Elsevier. Kalau SNP yang buat ini adalah University Leiden di Belanda. Dan kalau SGR itu yang buat adalah Skimago Lab, yang mereka adalah perusahaan non-profit di Spanyol. Ya, jadi yang buat ini memang berbeda-beda. Nah, tiga-tiganya data ini, ya, hasil perhitungannya itu masuk ke database Scopus. Nah, di database Scopus inilah muncul kuartil dari sebuah jurnal berdasarkan hitung-hitungan ini. Ya, nah sekarang kita akan lihat hitung-hitungannya bagaimana. Ya, saya tidak akan terlalu fokus pada rumusnya, ya, tapi saya lebih baik fokusnya pada konsepnya. Nanti kalau rumusnya, Bapak Ibu boleh buka di website-nya masing-masing. Ya, yang side score nanti saya tunjukkan rumusnya karena ini lebih gampang. Nah, SNP juga ada rumusnya. Ya, SGR itu nanti Bapak Ibu bisa cari di website-nya. Rumusnya panjang sekali. Ya, tapi dalam kesempatan ini saya coba jelaskan konsepnya. Ya, oke. Nah, yang pertama side score dulu ya. Nah, side score ini yang buat adalah Elsevier. Rumusnya simple sekali. Oh ya, by the way Bapak Ibu, ini bisa dicari di Scopus ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke scopus.com, ya, kemudian klik bagian sources, ya, di scopus.com tersebut cari nama jurnalnya. Nah, di situ ada side score, SNP, dan SGR. Ya, ada angkanya. Oke, nah itu silakan dibuka di scopus.com bagian sources, cari nama jurnalnya, kemudian nanti bisa dilihat side score, SNP, dan SGR. Ya, nah sekarang kita lihat side score. Nah, side score yang paling baru itu yang 2019. Kita sebentar lagi akan biasanya di awal-awal tahun itu akan muncul yang tahun sebelumnya. Jadi kita sedang menunggu yang 2020. Nah, saya ambil contohnya yang 2019 dulu, ya. Nah, cara hitung side score ini simple sekali. Ya, side score akan menghitung A dibagi B ya, dalam kurun waktu 4 tahun ke belakang. Ya, A ini adalah jumlah citasi, B adalah jumlah dokumen. Ya, berarti kalau saya ingin tahu nilai side score 2019, ya, saya hanya perlu melihat ya, jumlah citasi ya dari sebuah jurnal. Ya, 4 tahun ke belakang, jadi dari 2016 sampai 2019 dibagi dengan jumlah dokumen yang dipublikasikan oleh jurnal tersebut, ya, dari 2016 sampai 2019. Ya, ingat ya, yang dihitung ini adalah jumlah citasi keseluruhan yang didapatkan oleh sebuah jurnal, bukan jumlah citasi per artikel, tapi jumlah citasi secara total oleh yang didapatkan oleh jurnal, ya. Nah, dibagi dengan jumlah dokumen yang dipublikasikan jurnal tersebut. Oke. Nah, kalau kita lihat A dibagi B, angka yang bagus dan semakin besar angkanya semakin bagus ya Bapak Ibu. Nah, berarti jurnal-jurnal yang bagus itu adalah jurnal yang A-nya harus lebih besar dibandingkan B-nya. Ya, semakin besar B-nya dan semakin kecil A-nya, ya, ini kan matematika sederhana gitu ya. Secara otomatis angkanya akan semakin kecil. Ya. Nah, berarti kalau kita ingin memilih jurnal yang baik Bapak Ibu, carilah jurnal yang A-nya cenderung lebih besar dibanding B-nya. Jangan cari jurnal yang B-nya luar biasa lebih besar dibandingkan A-nya. Ya.
Kenapa? Karena tipikal jurnal yang B-nya banyak sekali, tapi A-nya sedikit sekali, ya, ini adalah jurnal-jurnal yang tidak bisa dipastikan apakah tahun depan jurnal ini masih terindeks Scopus. Ya, nah karena apa? Scopus, ya, semua jurnal yang terindeks Scopus, ya, itu tidak selamanya mereka akan terindeks Scopus. Ya, jurnal-jurnal ini punya PR, ya, untuk meningkatkan kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya, jadi jurnal-jurnal ini punya PR untuk meningkatkan kualitas dari jurnal tersebut. Ya, nah kalau jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus dalam perjalanan di tahun tersebut, mereka fokus pada peningkatan jumlah dokumen, tapi bukan pada peningkatan kualitasnya. Dalam kasus site score adalah citasinya, maka yang terjadi adalah nilai site score-nya akan terus turun, dan ada kemungkinan jurnal ini tahun depan, ya, akan masuk ke yang kita sebut sebagai discontinued title. Ya, discontinued title bukan berarti jurnalnya predator. Ya, jadi kita perlu membedakan discontinued title itu bukan berarti jurnal tersebut predator. Ya, discontinued title bisa terjadi karena nilai site score dari jurnal itu terus mengalami penurunan setiap tahun, sehingga memang by natural selection jurnal tersebut keluar dari Scopus Index. Ya, jadi bukan karena unsur jurnalnya sengaja, ya, menjadi jurnal predator. Tapi memang bisa juga yang terjadi, ya, kenapa jurnal tersebut discontinue, karena jurnalnya menjadi jurnal predator. Ya. Nah, cirinya bagaimana? Kalau kita lihat dari site score, jumlah dokumen yang tiba-tiba besar sekali dalam tahun itu. Ya, jadi kita bisa lihat di sejarah site score itu, ya, di Scopus.com itu ada listnya. Site score 2017 berapa, 2018 berapa, 2019 berapa, ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik B-nya. A dan B-nya sih dua-duanya, ya, tapi umumnya itu B-nya. Ya. Kalau misalnya di 2018, ini contoh random saja gitu ya. Di 2018, jurnal ini publikasi 100 penelitian. Ini 2018. 2019, jurnal ini publikasi 120. Itu ya masuk akal lah, ya, masih masuk akal. Di 2020, tiba-tiba jurnalnya publikasi katakanlah 1.500 penelitian. Jadi dari 100 naik ke 120 itu wajar. Tiba-tiba naik ke 1.500 itu tidak wajar. Ya. Nah, tipikal jurnal seperti ini adalah jurnal yang Bapak Ibu sebaiknya hati-hati, ya, dibandingkan publikasi di tipikal jurnal begini, lebih baik memilih jurnal lain. Ya, itu salah satu ciri jurnal predator. Sebenarnya masih banyak yang lain, ya, tapi salah satu yang mudah untuk kita temukan itu adalah dari A dibagi B ini, ya, terutama B-nya. Ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, Scopus itu selalu, Scopus adalah bagian dari Elsevier gitu ya. Jadi di timnya Elsevier itu ada satu tim khusus, ya, yang selalu melihat performance dari setiap jurnal yang sudah terindeks Scopus. Ya, dan kita selalu melakukan flagging, ya, dan discontinued titles terhadap jurnal-jurnal yang memang secara kualitas tidak bisa lagi memenuhi standar dari Scopus. Ya, karena sekali lagi Scopus itu menginginkan publisher manapun, ya, yang jurnalnya sudah terindeks Scopus itu selalu meningkatkan kualitasnya, ya, sehingga yang belum bisa atau bahkan predator, ya, itu bisa dikeluarkan dari Scopus. Dan Bapak Ibu kalau menemukan jurnal-jurnal seperti ini boleh melaporkan juga, ya, nanti saya bisa cantumkan emailnya. Boleh melaporkan ke kami untuk segera kami tindak lanjuti. Ya, karena di dalam Scopus itu ada lebih dari 5.000 publisher, termasuk Elsevier dan publisher-publisher lainnya. Ya, termasuk publisher-publisher dari Indonesia pun juga banyak. Ya, nah ini selalu kita monitor. Ya, oke, itu site score. Ya, nah sekarang SNP ini mungkin jarang kita gunakan, ya. Nah, ini agak kompleks ya, penuh sama teks gitu ya.
Tapi saya coba jelaskan secara simpel. Nah, SNP itu menghitungnya berbeda dengan side score. Ya. Nah, cara SNP menghitung adalah pertama, di sini, di kotak yang paling atas nih Bapak Ibu ya, ini ada raw impact per paper. Nah, istilahnya SNP itu adalah RIP, raw impact per paper. Ya. Nah, raw impact per paper itu didapatkan dari satu jurnal, ya, jurnal XYZ lah namanya gitu ya. Nah, satu jurnal ini jurnal ini pasti akan publikasi sejumlah paper. Ya. Nah, kalau kita lihat paper 1, 2, 3, 4 ini naik turun ya. Nah, bedanya apa? Ini artinya apa? Ini adalah jumlah sitasi. Jadi ini kita bayangkan saja paper 1 jumlah citasinya sekian, paper 2 lebih sedikit, paper 3 banyak, paper 4 sekian. Ya. Nah, jumlah citasinya semua ditambah. Ya, kalau secara total misalnya ada 10, ya berarti ada 10 citasi begitu ya. Nah, dari RIP ini dibagi dengan potensi citasi ya di subject field atau subject area tersebut ya. Nah, kata kuncinya adalah potensi citasi. SNP itu punya database potensi citasi setiap subject area. Ya, misalnya ya, potensi citasi area matematika akan berbeda dengan potensi citasi area misalnya psikologi. Kalau yang ini ya. Nah, database-nya, potensi citasinya saya tidak hafal Bapak Ibu. Kita harus ke website-nya SNP sendiri. Mereka punya ya potensi citasi di setiap subjek area. Nah, ini hanya sebagai contoh berdasarkan apa ini? Field frequency and immediacy of citation, database coverage, journal scope, ya, measure relative to database median. Nah, ini saya ambil contoh saja. Ya, di sini ada 2 jurnal. Ini nama jurnalnya. Ya, jurnal yang pertama ini jurnal matematika, jurnal yang kedua ini jurnal biologi. Ya, ini ada RIP-nya. Ya, ini random number saja ya. Ini saya ambil contoh, misalnya di sini 1,5, yang jurnal kedua 13. Nah, citation potential ini yang ini Bapak Ibu. Ya, ini yang database-nya SNP. Ya, misalnya menurut SNP, kalau jurnal matematika itu potensinya 0,4. Ya, sedangkan yang biologi itu potensinya lebih tinggi, 3,2. Ya, sehingga nanti SNP itu adalah hasil dari RIP dibagi citation potential. Jadilah angka ini. Ya, jadi angkanya SNP itu berdasarkan hitungan seperti ini. Ini konsep dari formulanya SNP itu begini. Ya. Nah, yang terakhir itu SGR. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sering menggunakan SGR ya sebagai indikator ya untuk melihat kualitas jurnal. Memang betul ini juga bisa dipakai ya. Nah, SGR ini konsepnya tadi kalau rumusnya panjang sekali Bapak Ibu ya. Kalau saya tampilkan di sini kita jadi belajar matematika. Nah, tapi kalau secara konsep sebenarnya konsepnya juga bagus ya karena SGR ini melihatnya begini. Subjek area itu punya kemungkinan disitasi yang berbeda-beda. Ya, jadi misalnya ya, menurut SGR, life science, contoh misalnya dari life science ini adalah agriculture misalnya, ya, atau jurnal medis, gitu, ya, itu cenderungnya lebih mudah mendapatkan citasi. Ya, jadi dari SGR melihat tipikal jurnal seperti ini itu punya kecenderungan lebih mudah mendapatkan citasi. Ya, begitu artikelnya publish, itu citasinya bisa lebih gampang gitu ya, bisa 10, 20 dan seterusnya. Ya cukup banyak lah. Oke, sehingga menurut SGR, ya, ini saya ambil contoh life science di sini, karena citasi yang didapatkan itu lebih mudah, maka satu citasi yang didapatkan oleh jurnal dalam kategori life science itu nilainya lebih kecil. Ya, jadi one citation represent lower value. Oke, berbeda dengan tipikal jurnal art humanities. Art humanities, social science itu tipikalnya lebih sulit mendapatkan citasi. Ya, sehingga hitung-hitungannya SGR adalah satu citasi yang didapatkan oleh jurnal tipikal social science, ya itu value-nya lebih tinggi dibandingkan life science. Ya, jadi akan ada perbandingan di weight gitu ya. Ini ya kalau kita lihat poin kedua, citation itu weighted depending on which source it is from. Ya.
Nah, ini yang nanti menentukan nilai dari setiap citasi yang didapatkan. Nah, nilai itu nanti kemudian dimasukkan ke dalam formula yang sangat panjang itu. Ya. Nah, untuk dihasilkanlah hasil perhitungan SGR. Ya, ujung-ujungnya apa sih Bapak Ibu ya, SGR, SNP dan science score ini ujung-ujungnya menghasilkan kuartal tadi. Ya, Q1, Q2, Q3, Q4 tadi. Ya. Nah, sehingga fokus kita ketika kita ingin publikasi memang lebih baik kita berfokus pada science score, SNP atau SGR dibandingkan kuartal. Kuartal itu bisa naik turun Bapak Ibu. Ya, hari ini jurnalnya Q3, besok jadi Q2, itu bisa. Ya, hari ini Q1, bisa besok tiba-tiba jadi Q4, bisa juga gitu ya. Karena kembali lagi ya, melihat dari hasil science score, SNP dan SGR. Ya, oke. Semoga penjelasan ini cukup jelas ya dan tidak memusingkan ya untuk rekan-rekan semuanya. Nah, ini sudah bagian akhir dari penjelasan saya. Ya, saya sudah tadi menjelaskan ya tentang Science Direct. Ya, Bapak Ibu silahkan download artikel sebanyak-banyaknya di Science Direct, manfaatkan ya subscription atau langganan yang sudah dibayarkan oleh universitas. Ya, rekan-rekan mahasiswa pun juga boleh ya mengakses Science Direct. Kita tadi selain Science Direct Articles juga kita sudah eksplorasi Science Direct Journals ya atau Elsevier's Journals. Lalu ya kita juga sudah melakukan eksplorasi terhadap technical requirements ya untuk publikasi di jurnal Elsevier, dan terakhir kita juga sudah melihat research metrics khususnya untuk jurnal ya, yaitu ada Science Score, SNP dan SGR. Ya, sekali lagi ini semoga bermanfaat ya untuk perjalanan risetnya Bapak Ibu, karena fokus kita ya, tadi sudah diutarakan juga ya oleh Prof. Agus bahwa ya kuantitas boleh, tapi kita juga sekarang harus fokus juga pada kualitas penelitian kita. Ya, untuk bisa mencapai kualitas penelitian yang lebih baik lagi, ya artikel yang kita sitasi juga sebaiknya berasal dari ya jurnal-jurnal terbaik. Ya, kemudian kita juga publish di jurnal-jurnal terbaik ya dengan memperhitungkan jurnal matrix ini. Ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Sekarang kita bisa masuk ke Q&A yang sudah banyak sekali. Terima kasih. Nah, untuk Bapak Ibu lainnya yang belum memberikan pertanyaan, ya silakan memberikan pertanyaan tersebut di bagian Q&A. Kita masih punya waktu yang cukup panjang ya untuk saya semoga bisa menjawab seluruh pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah kita sudah selesai di Q&A ya, saya akan lampirkan tentang bagaimana Bapak Ibu bisa download e-certificate ya. Oke, saya stop share dulu dan sekarang saya bisa fokus ke bagian Q&A ya. Sebentar. Saya buka dulu. Oke, ya. Mungkin saya langsung saja ya. Saya bisa bacakan pertanyaannya dan jawabannya ya. Oke. Yang pertama ini mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ya. Untuk mahasiswa, untuk sign in di Elsevier, apakah dengan institusi kuliah atau institusi tempat bekerja? Oke. Untuk ini institusi tempat kuliah ya. Jadi untuk mahasiswa yang mungkin juga bekerja, untuk sign in di Science Direct ya itu bisa menggunakan email institusi. Ya. Oke, berikutnya. Oke. Nah, ini juga mungkin bagus juga ya untuk kita bahas. Saya sudah mengaktifkan self remote access untuk Universitas 11 Maret. Tetapi ketika search keyword, banyak artikel yang tidak open access. Apakah sudah benar-benar terdaftar? Karena belum ada logo institusi di bagian pojok kanan atas. Oke, nah untuk ini pertama, ya silakan Bapak Ibu pastikan dulu sudah benar ya untuk aktivasinya. Jadi ketika kita aktivasi self remote open access, hal yang pertama yang perlu kita cek adalah apakah sudah login dengan email institusi. Jadi login dulu, ya pakai email institusi. Oke, kalau sudah aktivasi remote access-nya, nah waktu aktivasi remote access-nya pastikan email yang dikirimkan oleh Science Direct itu sudah diklik untuk verifikasi dulu. Ya, nah kalau sudah itu harusnya tidak ada masalah untuk bisa langsung mengakses Science Direct. Ya,
Nah, kalau tetap misalnya, kenapa saya sudah aktivasi, saya sudah klik verifikasi email juga sudah ada, ya, tetapi kenapa ya kenapa saya sepertinya belum bisa akses, ya? Saya masih ragu karena masih banyak yang tidak bisa saya download, oke? Nah, ini kemungkinan besar ya. Kalau di institusi ini kemungkinan besar terjadi pada mahasiswa umumnya. Ya, kalau dosen-dosen harusnya sudah tidak masalah. Nah, tapi kalau ini terjadi pada rekan-rekan mahasiswa, coba dicek email mahasiswanya. Ya, nah ini ceknya mungkin agak cukup semoga tidak terlalu menyulitkan gitu ya. Nah, tapi perlu ceknya adalah dengan rekan-rekan di perpustakaan. Apakah email domain mahasiswa tersebut sudah tercatat? Itu yang penting, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sudah melakukan ini semua, tetapi belum bisa, ada kemungkinan kecil ya email domain mahasiswa tersebut belum tercatat di perpustakaan untuk dilaporkan ke Elsevier. Ya, jadi Elsevier itu perlu mendapatkan informasi domain mana saja yang boleh boleh memiliki akses ke remote access. Ya, ini urusannya teknis sekali ya, tapi memang kita memerlukan domain ya yang boleh mengaktifkan remote access. Ya, jadi silakan mungkin boleh dicek. Nah, mungkin juga untuk rekan-rekan lain, mungkin di sini ada rekan-rekan dosen juga ya, kalau ada fakultas baru misalnya ya dengan domain yang baru juga. Ya, itu silahkan dilaporkan, boleh ke rekan perpustakaan atau boleh langsung ke saya juga silahkan. Nah, karena kami perlu memang tahu domain apa yang boleh ya aktivasi, boleh mengakses Science Direct ya untuk remote access-nya. Ya, oke. Sekali lagi ini memang agak teknis ya, tapi semoga bisa dibantu ya, baik itu rekan-rekan yang mungkin di sini dari LPPM atau dari perpustakaan ya, atau juga rekan-rekan dosen. Ya, oke. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya, untuk remote access, ini ada pertanyaan tentang remote access yang tadi sudah saya jelaskan ya. Semoga tadi ya, bisa diikuti ya. Kalaupun belum, nanti saya bisa sharing juga untuk recording dari sesi ini ya. Oke. Kemudian, pertanyaan berikutnya. Apakah Science Direct bisa diakses di rumah? Jawabannya iya. Nah, untuk itu, apakah saya bisa menggunakan akun SSO atau email staff dari UNS? Ya. Jadi untuk aktif akses ya Science Direct di luar kampus bisa. Ya, tadi salah satu caranya adalah dengan mengaktifasi remote access. Ya. Cara kedua adalah betul Bapak Ibu bisa pakai VPN. Ya, jadi aksesnya pakai VPN atau SSO dari UNS. Itu juga bisa. Ya, jadi memang silahkan dipilih mau yang mana. Ya, dua-duanya tetap bisa untuk mengakses Science Direct dari luar. Boleh yang self-managed, ya, boleh juga yang menggunakan SSO. Ya. Oke. Kalau salah satunya sudah oke, ini terserah Bapak Ibu saja ya, mau aktifasi dua-duanya boleh, mau pakai VPN atau SSO juga boleh ya. Oke. Berikutnya sebentar ya. Ya, ini untuk email institusi di UNS ini ada yang @staff dan @student ya. Nah, untuk @staff dan @student ini harusnya dua-duanya sudah bisa punya akses ke full text-nya Science Direct. Kalau yang @staff saya rasa pasti sudah bisa. Untuk yang @student ya itu juga seharusnya sudah bisa. Tapi kalau ada yang bermasalah, yang mungkin boleh dilaporkan juga ya, nanti saya juga berikan email saya untuk saya cek dulu ya, tetapi seharusnya sih sudah bisa dua-duanya ya. Kalau yang staff ini sudah lama pasti sudah bisa ya. Oke. Berikutnya pertanyaannya adalah untuk dapat menerbitkan naskah pada jurnal-jurnal Elsevier, apakah author diharuskan membayar? Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu, tergantung. Ya, kalau memilih opsi yang open access, betul ya ada APC yang harus dibayarkan. Nah, berapa nilai APC-nya?
Tergantung jurnalnya. Ya, makin bagus kualitas jurnalnya, biasanya memang APC-nya makin mahal. Ya, tadi contoh yang saya berikan itu memang jurnal yang sangat-sangat bagus. Ya, makanya kalau Bapak Ibu tadi mungkin ada yang sedikit shock melihat APC-nya, nah itu memang karena jurnalnya sangat-sangat baik. Nah, tapi ada opsi kedua yang subscription. Di opsi yang subscription, Bapak Ibu tidak perlu membayar APC. Ya, nah bagaimana memilih opsinya? Waktu Bapak Ibu submit penelitiannya ke jurnal tersebut, biasanya nanti ada pilihan. Ya, kalaupun tidak ada pilihan, biasanya ada bagian notes. Nah, di bagian note tersebut Bapak Ibu boleh cantumkan, ya ini mau publikasinya pakai yang OA, yang open access, atau mau yang subscription. Ya, nah, nanti setelahnya biasanya editor akan memberikan informasi yang lebih lengkap lagi. Kalau OA bagaimana, kalau subscription bagaimana. Ya, oke. Lanjut lagi. Oke, pertanyaan berikutnya, untuk download metadata dalam bentuk RIS ini, apakah bisa di-download sekaligus? Nah, untuk download RIS ini, untuk saat ini masih 100 per 1, Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini memang ya bisa jadi masukan buat kami untuk bisa melakukan ini dalam bentuk bulk download. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah untuk download 25 sekaligus, apakah bisa kita pilih satu-satu tidak dalam satu page saja? Oke, jadi yang tadi saya jelaskan, kita secara default memang downloadnya 25. Kalau mau lebih, yang tadi displaynya ditambah, jadi bisa sekaligus 50, bisa maksimum sekaligus 100. Ya. Tapi bisa juga, gini, misalnya Bapak Ibu mau download 25, tapi dari 25 ini, menurut Bapak Ibu ada 2 penelitian yang sepertinya tidak terlalu relevan. Ya. Nah, boleh Bapak Ibu klik yang download 25, lalu yang 2 yang menurut Bapak Ibu belum terlalu relevan, itu diantik saja. Jadi bisa diantik, nah secara otomatis nanti yang terdownload adalah 23. Ya, itu bisa kita custom seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Untuk publish jurnal yang ada di Science Direct, bagaimana mengetahui acceptance rate? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Nah, untuk bisa mengukur seberapa sulit ya atau seberapa ketat untuk publish di jurnal tersebut. Nah, untuk ini saya masukkan ke bagian chat sebentar ya. Mana bagian chatnya? Oke. Ya. Nah, di bagian chat itu saya akan masukkan link untuk Bapak Ibu bisa cek ya, mengenai acceptance rate. Nah, linknya ke journalfinder.elsevier.com. Ya, jadi di journalfinder.elsevier.com. Nah, ini Bapak Ibu memang perlu memasukkan misalnya judul penelitian, abstrak dan lain sebagainya. Nanti akan ada mesin pencari otomatis yang kira-kira menentukan ya jurnal mana yang sesuai untuk karya Bapak Ibu. Ya, jadi akan ada algoritma sendiri yang akan mencari ini dan kemudian akan muncul acceptance rate-nya. Ya, jadi acceptance rate-nya itu akan terlihat, oh jurnal ini sekian persen, jurnal ini sekian persen dan seterusnya. Ya, itu ada di bagian chat untuk linknya ya. Oke. Masih berikutnya, sebagai mahasiswa apakah wajib publikasi open access? Apakah subscription sudah memenuhi atau diperbolehkan? Setahu saya, ya di universitas manapun sih sebenarnya tidak ada masalah ya mau open access atau subscription base ya, karena ini hanya model bisnis dari tipe bisnis dari jurnal tersebut ya. Biasanya ini bisa ditanyakan ke kampusnya ya, tetapi harusnya sih tidak ada masalah ya. Oke, berikutnya sebentar ya. Apakah penelitian yang menggunakan metode bibliografi dengan sumber data dari Scopus database masih relevan untuk diterbitkan di Scopus? Dan apakah bisa dibantu untuk rekomendasi jurnal yang relevan untuk penelitian metode bibliografi? Oke. Mungkin ini supaya kita ini ya di same page gitu ya. Model penelitian metode bibliografi ini apakah yang dimaksud ini kalau penelitiannya ini adalah Bapak Ibu mengumpulkan metadata, kemudian hasil dari metadatanya dianalisa lebih lanjut, itu boleh dipublikasikan di jurnal Scopus ya. Jadi tidak masalah untuk menggunakan
pure secondary data. Ya, jadi Bapak Ibu misalkan data mining dari mana, lalu melihat pattern dari sana, lalu mau publikasi lagi, itu boleh-boleh saja. Ya, di jurnal-jurnal terindeks Scopus tidak ada masalah. Kalau rekomendasi jurnal yang relevan, waduh, saya kurang hafal ini. Ya, nah tapi saya kurang hafal, tapi umumnya jurnal-jurnal itu cukup menerima yang seperti ini. Ya, umumnya sih masih boleh-boleh saja. Ya, selama aim dan scope dari jurnal tersebut masih relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Ya, dan biasanya di jurnal itu kalaupun menolak model penelitian seperti ini, biasanya sudah ada di jurnal-jurnal yang bagus, itu biasanya sudah ada informasi apakah mereka menerima secondary data type of research. Ya, oke. Berikutnya, berikutnya pertanyaannya adalah, sebentar ya, saya coba lihat waktu. Oke. Ini kalau saya lihat di Q&A juga masih banyak. Nah, saya coba menggabungkan beberapa pertanyaan ya, agar Bapak Ibu bisa kita lebih kompak gitu ya, sekaligus menjawab beberapa yang ada. Oke, ini banyak pertanyaan terkait dengan jurnal Predator. Oke, boleh ya, jadi sekaligus saya jawab beberapa pertanyaan yang terkait jurnal Predator. Nah, yang pertama, apakah di Elsevier ada jurnal yang Predator? Jawabannya tidak. Jadi di Elsevier itu semua jurnalnya itu kita sangat-sangat mementingkan kualitas dari jurnal Elsevier sehingga tidak ada yang masuk ke dalam list jurnal Predator. Ya, bahkan jurnal-jurnal Elsevier itu sebenarnya sangat diharapkan untuk kualitasnya selalu meningkat, selalu ada monitoring dan evaluasi dari setiap jurnal yang dipublikasikan Elsevier. Ya, kemudian ciri-ciri jurnal Predator tadi saya sudah jelaskan ya, jadi semoga sudah bisa menjawab. Meskipun masih ada ciri-ciri lainnya, contohnya misalnya aim dan scope-nya tidak sesuai. Jurnalnya menyebutkan bahwa jurnal ini adalah jurnal engineering. Ya, tiba-tiba Bapak Ibu publish bisnis diterima-terima aja, tidak ada hubungannya sama engineering, itu juga jurnal Predator. Ya, ciri-ciri jurnal Predator. Oke. Nah, lalu masih ada lagi tidak ya tentang jurnal Predator? Ya, oke. Sudah ya, ini semuanya yang terkait jurnal Predator tadi sudah. Nah, berikutnya. Nah, ini ada terkait dengan submission. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah memasukkan atau sudah submit ke sebuah jurnal, tapi belum mendapatkan jawaban, ya apakah ini diterima, ditolak atau bagaimana nih statusnya gitu ya. Nah, sebelum Bapak Ibu email ke editornya, jadi kita boleh sebenarnya email ke editornya untuk tanya, tapi sebelum itu dilakukan, boleh dicek dulu ke jurnalnya, average waiting time-nya berapa lama. Nah, itu yang penting. Ya, jadi bisa dicek ke jurnalnya, ke publisher-nya, jurnal ini punya average waiting time berapa lama. Ya, kalau di situ disebutkan, misalnya average waiting time-nya 8 bulan, lalu Bapak Ibu baru 2 bulan langsung tanya. Nah, itu biasanya editornya jadi sebel. Ya, karena sebenarnya sudah ada informasi, ya, waiting time-nya adalah misalkan rata-rata 8 bulan. Ya, tapi biasanya mereka akan sebutkan rata-rata, tidak bisa pasti 8 bulan misalnya, atau pasti 2 bulan. Ya, kenapa? Karena ini banyak berurusan dengan manajemen dari jurnal tersebut. Ya, biasanya apakah menunggu reviewer, bisa jadi reviewernya yang tidak memberikan informasi, ya, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal teknis lainnya, makanya biasanya mereka hanya menyebutkan rata-rata berapa lama. Ya, oke. Berikutnya. Ya, ini dari mahasiswa juga ya, mungkin ada sekaligus 2 pertanyaan ya yang bisa langsung digabung. Nah, saya menggunakan akun pribadi ya, tetapi hasilnya ya kemudian saya coba aplikasikan seperti yang mengikuti saya tadi gitu ya, dan hasilnya sama ya, jumlah artikel yang keluar juga hasilnya sama ya. Nah, sehingga apa bedanya mengakses dengan akun pribadi dan akun institusi? Oke, secara jumlah search mungkin bisa sama. Ya, jadi kalau saya search tadi Sustainable Development and Transportation hasilnya 140.000, bisa jadi
ya dengan akun pribadi hasil pencariannya sama, tapi yang menjadi tapinya adalah full text aksesnya yang tidak bisa. Jadi bisa di search, tapi tidak bisa di download. Nah, itu yang membedakan akun pribadi dengan akun institusi. Ya, kalau akun institusinya sudah benar, semuanya sudah oke, nah itu hasil pencariannya akan sama dan bisa di download. Ya. Dan aktivasi ini sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya nih, masih sepertinya juga dari rekan mahasiswa juga ya. Kalau aktivasi self-managed remote access itu hanya bisa dilakukan ya jika ya institusi melanggar Elsevier. Ya, jadi betul ya, self remote access hanya bisa dilakukan kalau ada langganan ke Science Direct. Ya, bukan langganan ke Elsevier ya Bapak, langganannya ke Science Direct ya. Oke. Berikutnya lagi tambah banyak ini pertanyaannya Bapak. Oke, saya mungkin jawab satu pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga sudah ini dan kita masih ada bagian sertifikatnya. Oke, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang mungkin saya skip di bagian Q&A dan di bagian chat, nanti saya boleh sertakan email saya ya, dan silakan kita bisa melanjutkan di email gitu ya. Oke, berikutnya ini tentang funding ya, tentang sponsorship. Jadi kalau riset saya mendapatkan sponsor dari institusi atau perusahaan, apakah ada perlakuan berbeda saat memasukkan artikel melalui Science Direct? Oke, ada ya, adanya begini. Kalau Bapak Ibu memasukkan submit artikel tersebut ke jurnal Elsevier, biasanya di situ ada declaration of competing interest dan juga terkait dengan funding atau sponsorship. Ya, jadi biasanya Bapak Ibu itu akan diminta mengisi oleh editornya terkait dengan funding. Ya, ini sponsornya atau fundingnya dapatnya dari mana? Ya, nah itu silakan Bapak Ibu mention saja ini dapatnya dari mana. Ya, apakah misalkan dari negara yang membiayai ya, atau dari perusahaan apa gitu ya. Nah, itu silakan di mention saja ya. Nah, perlakuan yang berbedanya adalah nanti dilihat apakah funding institution ini ya punya competing interest. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, kalau memang tidak ada competing interest, misalnya dibiayai oleh negara gitu ya, ya tidak apa-apa, ya tidak ada masalah. Jadi nanti secara proses reviewnya, peer reviewnya akan berjalan seperti biasa. Nah, memang yang akan menjadi perdebatan dan bisa jadi permasalahan ke depan adalah kalau editornya melihat bahwa sponsorship atau funding ini berasal dari perusahaan yang jelas-jelas punya competing interest. Ya, nah itu biasanya jurnal editor akan cek dulu, ya tanya dulu. Ya, kalau memang begitu kejadiannya, biasanya ya jurnal editor akan menolak untuk mempublikasikan jurnal penelitian tersebut. Ya, karena pada dasarnya ya kita tahu bersama ya, sains itu, ilmu pengetahuan itu harus netral. Jadi meskipun kita dapat funding, tapi fundingnya pun harus netral. Ya, oke, semoga sudah menjawab pertanyaan juga ya dari Bapak yang sudah bertanya. Ya. Oke, Bapak Ibu ya, meskipun masih ada beberapa pertanyaan lainnya, saya mohon maaf karena waktunya juga sudah sudah mau habis ya. Tapi sekali lagi saya akan cantumkan email saya. Silakan email ke saya untuk bisa saya jawab via email. Ya. Nah, sekarang saya meminta kesediaan Bapak Ibu ya, sebelum saya share untuk e-certificate-nya. Ya, ini saya mungkin boleh meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi post-event survey. Ya. Nah, jadi di layar Bapak Ibu ini sudah tampil ya, ada link ya, dan juga ada QR code yang bisa di-scan. Nah, saya meminta bantuan dari Bapak Ibu untuk mengisi post-event survey ini. Nah, gunanya adalah ya bisa menjadi bahan evaluasi untuk Elsevier, dan ya di post-event survey ini ada satu bagian di mana Bapak Ibu boleh mengisi terkait dengan topik yang menurut Bapak Ibu ini menarik. Ya, menarik untuk dijadikan webinar kita berikutnya. Ya, nah dan nanti dari sini ini akan jadi masukan. Saya juga bisa share dengan rekan-rekan dari UNS. Ini adalah topik-topik yang menarik nih menurut para partisipan di webinar kita kali ini.
ya, sehingga nanti ke depannya kita akan buat lagi sesuai dengan informasi sesuai dengan input yang Bapak Ibu berikan. Ya, ini juga saya berikan di bagian chat sebentar. Oke, bentar ya. Jadi Bapak Ibu bisa menuju ke surveymonkey.com/r kemudian CJFS 2021. Ya. Nah, itu silakan ya, atau bisa langsung juga scan QR code-nya. Ya, ini kalau boleh ya, kita menunggu 1 menit ya Bapak Ibu. Nah, kalaupun nanti tertinggal, saya bisa berikan juga link ini di akhir acara ya, agar saat saya juga memberikan email materi dan recording ya. Mungkin saat ini kita tunggu sebentar ya, untuk Bapak Ibu boleh sembari mengisi. Oke, baik. Nah, yang terakhir, terima kasih ya yang sudah mengisi untuk untuk post event survei-nya. Nah, yang terakhir adalah mengenai ini email saya ya. Jadi untuk connect lebih lanjut dengan Elsevier ya, untuk informasi lebih lanjut, untuk pertanyaan-pertanyaan seputar Science Direct, seputar Scopus ya, atau mungkin untuk training, untuk workshop ya, silakan menghubungi email ini ya. Jadi email saya j.jang@elsevier.com. Saya juga tuliskan di bagian chatting ya. Silakan boleh email langsung ke sana ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah untuk e-certificate. Nah, untuk e-certificate-nya, nah kita langsung menggunakan aplikasi Bapak Ibu ya. Jadi silakan masuk ke link ini. Ya, saya berikan lagi di bagian chat Bapak Ibu ya. Sebentar, saya masuk di bagian chat itu bit.ly/ILCUNS1 ya. Nah, atau boleh juga langsung scan QR code-nya ya. Nah, kalau sudah scan QR code ini ya, atau masuk ke link ini, Bapak Ibu akan diminta mengisi 5 pertanyaan saja, itu multiple choice ya. Gitu. Silakan diisi dulu, cukup singkat. Nah, kalau sudah selesai mengisi, nanti di bagian paling ujung ya akan muncul halaman ini. Ya, di halaman ini Bapak Ibu perlu memasukkan workshop code. Ya, workshop code-nya atau kode workshop-nya adalah ini. Ya. Nah, saya ketik lagi di bagian chatting. Ya, ini huruf besar semua ya. Jadi Q E I C I E. Ya. Nah, ini untuk kode workshop-nya ya. Silakan dimasukkan kode workshop-nya. Kalau sudah, nah, ini ada 2 kemungkinan yang terjadi ya. Sistem ini secara otomatis akan membuat workshop untuk Bapak Ibu. Ya, lengkap dengan semua tanda tangan dan sebagainya sudah ada, dan nama Bapak Ibu pun akan muncul. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memasukkan workshop code-nya, ada 2 kemungkinan yang terjadi. Kalau Bapak Ibu sudah sign in ya ke Science Direct ya, atau ke Elsevier ID ya, Bapak Ibu juga Science Direct atau Elsevier ID itu sama saja ya. Nah, kalau sudah sign in, secara otomatis nanti akan muncul ini yang di sebelah kanan. Congratulations Johan, you have attended webinar bla bla bla. Lalu sudah bisa download PDF untuk sertifikatnya. Tapi kalau belum sign in, secara otomatis nanti Bapak Ibu harus sign in dulu. Ya, harus sign in dulu supaya Bapak Ibu bisa download sertifikatnya. Ya, kenapa harus sign in dulu? Karena kita perlu tahu namanya Bapak Ibu siapa. Ya, sehingga ketika sudah sign in, nanti namanya sudah muncul, dan di nama tersebut ya akan muncul di sertifikat yang sudah bisa langsung di-download. Ya, seperti itu ya untuk Bapak Ibu bisa melakukan download sertifikatnya. Ya, kalau Bapak Ibu di sini ada yang tertinggal lagi ya untuk cara download sertifikat,
sama setelah webinar ini selesai, saya akan memberikan materi ya recording yang ke email Bapak Ibu masing-masing. Ya, oke. Sekian Bapak Ibu dari saya. Semoga bermanfaat semua yang sudah diberikan. Yang mungkin informasi-informasi lainnya yang bisa dibutuhkan lagi, kita bisa mengadakan webinar-webinar berikutnya ya. Gitu. Oke, untuk itu saya kembalikan lagi ya ke Pak Andi ya untuk boleh membantu ya menutup webinar kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih ya untuk Bapak Ibu semuanya. Ya terima kasih juga Prof Agus ya yang juga sudah hadir, yang tadi juga sudah membuka ya. Pak Andi sepertinya sudah tidak di ini, jadi nggak apa-apa. Saya akan menutup saja ya untuk webinar kita. Jadi sekali lagi terima kasih ya rekan-rekan UNS, ya rekan-rekan LPPM juga yang sudah membantu mengizinkan jalannya webinar ini, membantu juga mempromosikan webinar ini ya, dan juga pastinya untuk para partisipan semoga bermanfaat dan kita ketemu di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih ya, salam sehat selalu. Terima kasih Prof Agus, terima kasih rekan-rekan semua. Bapak Ibu, saya end ya untuk webinar kita.